Halo, perkenalkan, aku Alia. Aku mahasiswi Universitas Sriwijaya Madura. Jadi, aku akan menjelaskan terkait salah satu fenomena kesehatan yang terjadi pada balita yang sampai saat ini masih menjadi perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, yaitu stunting. Jadi, apa sih stunting itu dan bagaimana sih ciri-cirinya? Akan kita bahas pada video berikut ini. Jadi, apa sih stunting itu? Nah, stunting itu sendiri merupakan masalah yang terjadi pada anak yang disebabkan oleh terjadinya kekurangan gizi kronis pada anak sehingga menyebabkan anak akan mengalami kondisi gagal tumbuh dan berdampak pada proses pertumbuhannya. Nah, jadi kekurangan gizi yang dimaksud itu kekurangan gizi yang dialami oleh anak-anak pada 1000 hari pertama pertumbuhannya sejak ia masih berada di dalam kandungan hingga ia berusia 2 tahun. Nah, jadi anak-anak yang kekurangan gizi dari saat ia masih berada di dalam kandungan hingga ia berusia 2 tahun, maka ia lebih berpotensi untuk mengalami stunting daripada anak-anak yang lainnya. Oke, lanjut kepada persentase stunting di Indonesia. Nah, untuk persentasenya sendiri, berdasarkan hasil dari Studi Gizi Balita Indonesia atau SSGI, yang dimana pada tahun 2021, persentase balita yang mengalami stunting di Indonesia berada pada angka 24,44%. Nah, persentase ini sudah dikatakan cukup menurun jika dibandingkan pada tahun 2019, yang dimana persentase balita stunting di Indonesia itu mencapai pada angka 27,7%. Nah, namun pemerintah Indonesia dalam hal ini masih terus-menerus mengupayakan agar stunting ini setidaknya bisa menurun 3% hingga 3,5% pada setiap tahunnya. Nah, kenapa? Karena dapat dilihat bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dimana tertinggi kedua balitanya yang mengalami stunting. Nah, sehingga berdasarkan dari hal ini, pemerintah itu terus-menerus melaksanakan berbagai program yang dimana program itu bertujuan untuk mengurangi angka stunting yang terjadi pada balita. Nah, selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri stunting pada balita? Apa sih yang bisa kita lihat kalau semisal balita itu mengalami stunting? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu pertumbuhan melambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Yang keempat, pubertas terlambat. Yang kelima, fokus dan memori buruk. Dan yang terakhir, usia 8-10 tahun, anak akan menjadi lebih pendiam. Nah, jadi salah satu ciri-ciri yang akan sangat tampak pada balita apabila balita tersebut mengalami stunting yaitu pertumbuhannya melambat. Nah, maksudnya pertumbuhannya melambat itu seperti apa? Nah, pertumbuhan yang akan terjadi pada balita ini itu tidak akan sama dengan anak-anak seusianya yang dimana mereka ini tidak mengalami stunting. Nah, kalau semisal nih pada anak-anak seusianya itu pertumbuhannya cenderung lebih cepat dan cenderung akan cepat tinggi, maka pada balita yang mengalami stunting, mereka ini akan mengalami pertumbuhan cukup lambat sehingga jika dilihat dari ukuran tinggi badan itu akan terlihat lebih pendek apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Nah, ciri-ciri ini akan mulai terlihat pada saat balita pada usia 2 tahun. Kemudian, apa saja sih faktor penyebab stunting itu? Nah, di sini ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama yaitu minimnya pengetahuan orang tua tentang stunting. Nah, jadi orang tua yang dimana itu memiliki edukasi atau pengetahuan yang sangat minim terkait stunting, itu pasti akan berdampak pada penerapan pengasuhannya. Nah, penerapan pengasuhannya itu otomatis akan kurang baik dari segi pemberian gizi karena tidak adanya pengetahuan oleh orang tua terkait apa saja sih penyebab stunting itu dan bagaimana sih stunting itu bisa terjadi pada anak-anak mereka. Nah, faktor penyebab yang kedua yaitu terbatasnya layanan kesehatan pada masing-masing wilayah. Nah, sehingga tidak semua kalangan masyarakat dapat menerima fasilitas kesehatan yang memadai, terutama layanan kesehatan bagi ibu hamil. Nah, kenapa ibu hamil? Tadi kan sudah dijelaskan
bahwasanya stunting ini terjadi apabila anak itu tidak mendapatkan gizi yang cukup dari ia berada dalam kandungan. Nah, karena terbatasnya layanan kesehatan pada ibu hamil ini, itu berpengaruh pada edukasi atau pengetahuan dari ibu hamil terkait kondisi gizi apa sih yang cocok diberikan ketika anaknya ini masih berada dalam kandungan. Nah, sehingga hal ini itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting pada anak. Nah, faktor penyebab yang ketiga yaitu kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi karena perekonomian. Nah, kebanyakan balita yang mengalami stunting itu pastinya berasal dari keluarga yang kondisi perekonomiannya berada pada tingkatan menengah ke bawah. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kan dalam upaya pemenuhan gizi-gizi itu masih terdapat beberapa bahan yang dimana harganya itu masih tergolong mahal. Contohnya pada protein ikan salmon. Nah, ikan salmon ini kan di pasaran harganya masih terbilang cukup mahal, sehingga keluarga yang berada pada tingkat perekonomiannya seperti ini itu akan kesulitan untuk mendapatkan akses ke bahan-bahan makanan yang bergizi tersebut. Mungkin hanya beberapa saja, tapi tidak secara menyeluruh. Nah, faktor yang terakhir yaitu kurangnya akses wilayah ke air bersih dan sanitasi yang baik. Nah, faktor ini tuh juga menjadi salah satu penyebab balita itu mengalami stunting. Nah, mungkin itu saja faktor penyebab dari balita mengalami stunting. Selanjutnya akan kita bahas terkait langkah-langkah apa saja sih yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan stunting pada balita. Nah, jadi langkah-langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan stunting pada balita? Nah, yang pertama yaitu cukupi gizi pada anak mulai dari masih ia berada dalam kandungan hingga ia berusia kurang lebih 5 tahun. Nah, karena apa? Karena pada usia-usia seperti ini, apalagi usia-usia balita, itu pastinya akan terjadi pertumbuhan anak dan juga perkembangan anak pada usia segitu. Nah, jadi pemenuhan gizi yang cukup itu sangat berpengaruh pastinya terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Nah, jadi makanan seperti 4 sehat 5 sempurna seperti pemenuhan karbohidrat, protein, serat, mineral, dan juga vitamin itu haruslah diberikan secara cukup kepada anak. Nah, langkah-langkah yang selanjutnya yaitu perbaiki sanitasi pada lingkungan sekitar. Nah, jadi kita ini harus selalu menjaga kebersihan dari tempat untuk kita buang air besar. Karena apa? Karena sanitasi yang sehat, sanitasi yang bersih, dan juga air yang bersih itu tidak secara langsung dapat mencegah dari terjadinya stunting pada balita. Kemudian, sosialisasi dan juga penyuluhan tentang stunting yang diberikan kepada warga atau masyarakat yang mungkin kurang mendapatkan edukasi terkait stunting itu juga sangat berpengaruh terhadap langkah-langkah pencegahan stunting. Nah, melalui sosialisasi dan penyuluhan ini, secara tidak langsung orang tua pasti akan mengetahui bagaimana sih stunting itu bisa terjadi pada anaknya. Nah, sehingga ketika orang tua sudah mendapatkan edukasi ini, maka dengan perlahan-lahan ia akan mengerahkan dan secara tidak langsung hal tersebut dapat mengurangi angka terjadinya stunting pada balita di Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Dadah!